Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Kaita baru saja pakai hand sanitizer. Iya, adik-adik suka cuci tangan juga kan? Karena kita masih pandemi, ya. Virus Omikron, ya. Virus COVID. Jadi kita harus bisa jaga kesehatan kita supaya kita tetap kuat dan tetap sehat. Apa kabarmu hari ini adik-adik? Luar biasa. Iya, masih semangat? Semangat. Masih sukacita? Masih sukacita. Iya, kita masih bertemu di YouTube ya, Sekolah Minggu Online. Tapi Kaita berharap kita selalu bersukacita. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk matahari yang bersinar, untuk kicauan burung yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, dan juga kesehatan pada tubuh kami. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya Engkau menyertai kami senantiasa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Bu Aris berharap adik-adik semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, terlebih Tuhan ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu itu, dan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman lagi bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat 1-10. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hansun, Hasbadana, Zakaria, dan Metusal. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat.
karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, Semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serabia, Yamin, Akub, Sebatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah kalian pernah mendapat tugas dari orang tua atau dari guru? Ya, tentunya pernah ya. Apa yang akan kalian lakukan ketika mendapatkan tugas dari orang tua atau guru? Mengerjakannya, menundanya, atau malah membiarkan tidak dikerjakan? Nah, melalui firman Tuhan hari ini, dalam bacaan kitab Nehemia pasal 8 ayat 1-10, mengajak kita semua untuk belajar bersama mengenai tokoh yang bernama Ezra. Siapa namanya adik-adik? Ya, tokoh Alkitab yang bernama Ezra. Ezra adalah seorang imam. Imam artinya pemimpin dalam ibadah. Nah, pada waktu itu Imam Ezra memimpin ibadah pengucapan syukur atas selesainya pembangunan tembok Yerusalem. Nah, orang-orang Israel berkumpul di suatu halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta Imam Ezra untuk membawakan kitab Taurat Musa. Lalu Imam Ezra bergegas membawa kitab Taurat itu ke hadapan orang banyak. Imam Ezra bukan hanya membawa kitab Taurat itu, tetapi Imam Ezra membacakan kitab Taurat itu dari pagi sampai siang hari di atas panggung yang dibuatnya sendiri. Orang banyak yang datang, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak, mendengarkan dengan penuh perhatian, sehingga mereka mengerti maksud dari kitab Taurat itu. Mereka jadi mengerti akan firman Tuhan. Mereka bertobat dan menyesali dosa-dosa mereka. Bangsa Israel yang tadinya meninggalkan Tuhan kembali menyembah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Imam Ezra melakukan tugasnya dengan baik. Imam Ezra melakukan tugasnya dengan sukacita dan bertanggung jawab. Sehingga
banyak orang yang terberkati. Orang-orang Israel yang tadinya sudah meninggalkan Tuhan, mereka kembali bertobat dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan adik-adik. Apabila mendapat tugas dari orang tua atau guru, maka segeralah dikerjakan. Jangan ditunda-tunda atau bahkan membiarkan tidak mengerjakan. Karena dengan mengerjakan tugas yang diberikan orang tua ataupun guru, itu bisa mendatangkan berkat bagi adik-adik sendiri, bahkan mungkin bisa juga mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan yang pastinya ketika adik-adik mengerjakan tugas dengan baik, dengan sukacita dan bertanggung jawab, itu akan membuat hati Tuhan senang. Demikian firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya ditaruh di dalam amplop, ya. Lalu dititipkan kepada pengasuh sekolah minggu yang dekat rumah adik-adik. Atau ditransfer langsung ke Mbak Widya atau mamanya Flora ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah sekolah minggu kami pada hari ini walaupun secara lewat online. Dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu dan gereja ini. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ibadat kami pada hari ini. Kiranya Engkau tetap memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.